Okay. All right. So, our dear parents and students, on this opportunity, I would like to share you a point of view about the level of English proficiency for beginner level. As you can see on this slide, I divide into 10 stages. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, on this video, saya akan menguraikan secara rinci dan singkat, mengenai level of proficiency. Level of proficiency itu adalah kecakapan, dalam berbahasa Inggris untuk anak-anak di level beginner, di level tahap dasar, Oke. Pada prinsipnya pengajaran kita itu tidak serta-merta menuntut anak harus langsung bisa berkomunikasi, tetapi pembentukan komunikasi dalam bahasa Inggris itu dimulai dari saat siswa mengenal alphabets, alphabets. Oke. Bagaimana dia bisa produce the sounds of the alphabets, Oke. Di tahap awal, we introduce, kita akan memperkenalkan kepada siswa, alfabet atau huruf-huruf, A, B, C until Z, Oke. Kemudian kita akan mengajarkan anak untuk how to produce the sound. Bagaimana cara mereka melafalkan huruf-huruf tersebut. Nah, itu nanti di tangga kedua, yaitu phonics, the way how we produce the sound, like for example A, B, C, D until Z. Nah, oke. Jadi ini adalah tahap dasar, very basic. Nah, untuk apa? To help the student producing the right or the proper pronunciation. Nah, jadi dalam belajar bahasa, apalagi berkaitan dengan profisiensi, maka anak-anak harus kita bekali dengan cara pronounce, melafalkan alfabet itu dengan tepat. Nah, katakan saja melafalkan huruf I. Nah, bentuk alfabet sama seperti kita mengucapkan A, B, C, D until sampai Z. Itu untuk versi bahasa Indonesianya, tetapi kita juga harus membentuk anak, in their mindset when they study English, they also have to know how to produce the sound of alphabets in English. Meskipun ini juga tidak bisa kita lakukan secara instan, it needs process, semuanya berdasarkan stages, tingkatan-tingkatan, dan juga kemampuan siswa, Nah, itu dia. Pada saat mereka mengenal alfabet and they produce the sound of the alphabet, mereka sedang membangun fondasi yang kuat, untuk menciptakan profisiensi dalam bahasa Inggris yang baik. Nah, begitu, pada masa mempelajari alphabets and phonics, kami akan memberikan mereka song and rhymes, Oke, karena anak-anak level beginner, itu lebih cenderung mereka bisa mengeksplor dan memahami materi melalui lagu, dan juga melalui video tutorial, yang nantinya juga bisa secara bersamaan kita praktekkan bersama. Nah, seperti itu. Oke, when they already know that we have to pronounce the alphabets, now we can move on, ke tangga yang berikutnya, yaitu spelling the words. Nah, di sini pada level
ketiga, ya, kita akan memperkenalkan beberapa kata-kata yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Very simple. Contohnya misalnya book atau cat, ya, nama-nama binatang misalnya, ya, nama-nama vegetable, sayuran, atau juga fruit, buah-buahan, atau juga color, ya, warna, yang itu kesemuanya akan selalu dijumpai oleh anak-anak kita di dunianya. I mean, in their surroundings, di sekelilingnya. Ya, nah, jadi untuk tahapan awal kita berikan kata-kata yang singkat, yang mungkin terdiri dari 3 huruf, ya, contohnya cat, dog, kemudian saat mereka sudah mulai memahami kata-kata yang terdiri dari 3 huruf, kita naik lagi. Mungkin fish, ya, itu jadi 4 huruf, lalu ada frog. Nah, setelah mereka mulai mengingat, ya, kita naik lagi, ya, fase berikutnya kata-kata yang terdiri dari 5 huruf. Contohnya misalnya horse, ya, and then giraffe, ya, yang lebih lagi, ya. Jadi tentunya pada saat kita memperkenalkan words, kata-kata kepada anak, ya, itu juga harus melalui stages, tingkatan, ya. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, ya, and our dear parents, belajar itu adalah seperti kita membangun fondasi, ya, membangun rumah dengan fondasi yang kita harapkan harus kuat, ya. Jadi pada saat kita mengajar pun, ya, kami menggunakan teknik scaffolding. Nah, jadi inilah dia yang bisa saya gambarkan, ya, bahwa tahapan belajar anak, ya, especially the beginner level, yang sama sekali benar-benar knowing English from zero, we have to introduce them to the alphabets. That's the most important thing for the good foundation. Okay, and then the way how they pronounce the alphabets, and after that we introduce them, kita perkenalkan mereka kepada kata-kata. Yang tentunya juga harus dimulai dari kata-kata yang consist of 3 words to 3 words atau 4 words, naik lagi nanti menjadi 5 huruf. Sorry ya, words, I mean word. Letters. I'm sorry. Ya, consist of 3 letters, 4 letters, 5 letters, ya. Kemudian 6 letters, dan akhirnya nanti mereka akan seiring berjalannya waktu mereka mempelajari, mereka akan memahami vocabulary dengan that consists, ya, the vocabulary which consists of so many letters, ya. Nah, okay. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu pada tahapan spelling the words, when we introduce them, we give the knowledge. Kita harus berikan dulu knowledge-nya nih, ya, agar mereka mengingat, ya. Oke, kita berikan, right, dengan cara meminta anak, ya, untuk satu, we guide them to read the word, kita tuntun mereka untuk membaca kata-kata tersebut, ya. Kemudian we guide them to spell the word. Ya, for example, I can give you the example here. Cat. Nah, ya. Okay, students, can you spell the word cat? Alright, kemudian mereka akan spell C-A-T. Nah, sometimes the student make mistake. Ya, kadang-kadang mereka juga membuat kesalahan. Misalnya C-A-T, misalnya gitu ya. Nah, but that's okay. Ini adalah learning. Ya, okay. I always persuade my students, ya, saya selalu menyarankan dan saya selalu menghimbau kepada anak-anak didik saya bahwa mereka tidak boleh takut dengan salah. No. They should not be afraid of the mistakes. They should not be afraid of making mistake. Nah, jadi nggak boleh takut salah, because we learn
foreign language. Kita mempelajari bahasa asing yang bukan bahasa kita, bukan bahasa ibu kita. This is not our mother tongue, ya, bukan bahasa ibu kita. Jadi we learn, that's why we learn. Nah, itu dia. Kemudian pada saat mereka sudah memahami kata-kata yang terdiri dari 3 huruf, ya, kita naik lagi ke tahap berikutnya, kita perkenalkan ke kata-kata yang terdiri dari 4 huruf, kemudian nanti naik lagi kita akan memperkenalkan kata-kata yang terdiri dari 5 huruf, hingga akhirnya kita akan memberikan mereka kata-kata yang hurufnya sedikit lebih panjang, ya, consist of 10 letters. Nah, itu semuanya harus diberikan secara step by step. Nah, karena di tahap awal kita membentuk mindset dan juga knowledge-nya. Nah, itu dia. Ya. Nah, selanjutnya we ask them to spell. Nah, agar spelling the words itu menjadi habit, maka di setiap pembelajaran special for beginner level, ya, kita akan selalu meminta anak untuk spelling. Nah, pada tahap berikutnya, ya, kita akan meminta anak untuk spell their name. Nah, for example, their name is Jacob, for example. Then they have to spell their own name. Nah, kita mulai dari diri mereka. They have to spell their own name. Jacob, J-A-C-O-B. Nah, pada saat mereka bisa mengeja atau men-spelling huruf dari nama mereka dengan baik, itu sudah menjadi achievement. That's the achievement. Ya, pada saat anak kita sudah bisa men-spelling kata-kata yang diberikan oleh gurunya, ya, dengan tepat, itu sudah achievement. Berarti mereka sudah succeed, mereka sudah berhasil di tahap ketiga, spelling the words. Nah, okay, spelling the words. After that, yeah, the following session, we are going to ask the students to read the words. Nah, kadang, ya, ada anak yang when they produce the sound, they can say it, cat. Ya, cat. Ya, katakan saya akan hapus ini, ya. When they spell the word that I said, cat, they can repeat, mine. Mereka akan mengikuti, mereka akan meniru. Ya, karena mereka mendengar. Cat. Lalu, saat saya tuliskan di papan tulis, seperti ini, ya, acap kali siswa membaca cup. Nah, gitu ya. Nah, jadi disinilah kita perlu di tahap berikutnya, kita perlu meminta anak dan menuntun anak untuk learn how to read the words. Ya, berangkat dari spelling the words. Okay, students, can you spell the word? Alright, C-A-T, C-A-T. Okay, so it becomes cat. Nah, begitu. Ya, nih. Kemudian horse misalnya, horse. Nah, but inti dari semua pembelajaran ini adalah the students have to listen. Ya, jadi mempelajari bahasa itu diawali dengan listening. Ya, maka dari itu guru harus memberikan knowledge-nya dulu. Ya, yang sangat diperlukan untuk beginner level itu adalah vocabulary. Vocabulary, ya, the way how to read, the way how to spell the word. Nah, itu dulu. Dan kemudian nanti setelah mereka bisa membacanya, kita ajak lagi mereka untuk naik tingkat. Oke, can you write? Nah, kita akan ajak lagi student kita untuk naik tingkat the way how to write. Ya, sometimes the student can just say it, ya, can just read it, tetapi pada saat kita meminta mereka untuk menulis cat atau horse atau watermelon or maybe giraffe, nah, oh ya, I forget miss, I forget the letters. Nah, acap kali terkadang siswa kita juga lupa, ya,
atau mungkin mereka ya tidak ingat lah tentunya, ya. Nah, jadi tahap kelima, write the words, ini juga sangat kita perlukan. Oke. Oleh karena itu, praktis yang kita lakukan pada tahap write the words itu adalah dictation. Nah, mulai dari sini tadi, dari tahap 1, 2, 3, 4, kita sudah memberikan knowledge mereka, kita sudah fit. Anak-anak sudah kita berikan vocabulary, ya, yang of course kaitannya dengan kehidupan mereka sehari-hari, yang acap kali bisa mereka temukan di sekeliling mereka, yang langsung connect with their life. Nah, seperti itu. Kemudian pada tahap write the word, kita recall. Kita mencoba untuk merecall, ya, ingatan mereka tentang vocabulary yang pernah kita berikan sebelumnya dengan cara dictation. Ya, pada tahap dictation, guru akan mengucapkan katanya, kemudian siswa akan melakukan listening. Nah, itu sudah listening skill ya. Kemudian mereka kita minta untuk menulis. Itu sudah writing skill untuk beginner level. Ya. Nah, acap kali ini juga akan menjadi sulit bagi anak-anak yang mungkin masih lupa bagaimana cara menulis suatu kata. Contoh, misalnya, okay, students, can you write horse? Nah, oke, mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang menulis tapi hurufnya kurang satu, ya, ada yang menulis kurang dua, atau hurufnya mungkin terbalik, ya ada seperti itu, ya, hurufnya terbalik, nah seperti itu. Nah, tapi it's okay, ya, I do not blame students, ya, saya tidak akan mencela, ya, dan tidak akan menginstruksi mereka dengan kesalahan yang mereka lakukan, ya, karena ini semuanya pada tahap belajar, ya, so that's okay, that's fine, ya. Nah, pada saat ada anak-anak yang okay, Miss, I don't know how to write horse, okay, saya tidak serta-merta memberikan kata tersebut, tetapi saya tuntut mereka dengan dictation, spelling. Nah, kita balik lagi ke tahap 3. Okay, student, can you listen to me and I will spell the word. Okay, I spell the word ya. H-O-R-S-E. Nah, coba gimana ya? Nah, mereka akan pelan-pelan mengikuti kita. H-O-R-S-E. Nah, ini adalah satu treatment yang kita berikan agar anak bisa senantiasa mengetahui dan mengingat, ya. Jadi mereka paham, ya. Karena kalau kita ajarkan mereka menghafal, mungkin dalam jangka waktu pendek akan lupa, ya. Tetapi jika dia membayangkan sendiri huruf-huruf yang membentuk kata horse, sehingga itu mereka akan ingat, nah, hal tersebut akan stays longer, akan lebih lama diingat mereka. Karena pada saat saya men-spelling, ya, sedang terjadi koordinasi, ya, di otak, ya, antara mereka mendengarkan dan juga produksi memori untuk mengingat kata huruf-huruf tersebut. H-O-R-S-E. Nah, ini dia. Kita masih menuntut mereka untuk write the words. Oke, sebelum kita sampai pada tahap dictation, nah, kira-kira seperti ini, ya, stages, ya, untuk memberikan knowledge kepada anak-anak siswa yang beginner level. Nah, itu dia. Because sometimes students say that, oh, learning English is not easy, Miss. It's hard. Ya, mungkin pada saat itu mereka belum menemukan formula belajar yang tepat, ya. Okay.
Dan acap kali juga guru ya atau I can say teacher ya, mereka terlalu cepat memberikan pengetahuan dalam bentuk yang maksudnya itu yang bukan fondasinya. Nah, seperti itu. Ya, jadi this is the way how I teach my student to comprehend the proficiency in English, agar mereka lebih memahami ya kompetensi dalam bahasa Inggris, special for beginner level. Sampai nanti akhirnya mereka akan bisa dengan mudah menulis kata-kata tersebut di tahap dictation. Nah, dictation juga nanti ada tahapannya juga ya, dictation in words, ya, di mana kegiatan ini kita memberikan praktis, oke, guru memberikan atau mengucapkan kata-kata, lalu siswa menulisnya. Nah, ini juga achievement ya. Jikalau anak kita ya bisa menuliskan kata-kata yang sebelumnya mereka tidak tahu, mereka sudah sampai pada level 6. Nah, itu. Okay, misalnya, okay, students, today I want to give you dictation, words, in words. Alright, number 1, watermelon, grape, horse, banana, giraffe, elephant. Dan mereka bisa menulisnya, maka students understand how to write the words. Nah, itu artinya knowledge-nya sudah ada di sini terbentuk. Memorinya sudah ada di sini. Nah, memori menulis kata elephant itu sudah di sini. Jadi mereka tidak bingung lagi. Ya, tidak, hurufnya gimana ya? Nah, okay. Tapi semuanya ini mengalami harus ada prosesnya. Seperti itu tadi, kita seperti membuat suatu scaffolding. Ya, lama-lama nanti makin naik dan naik. Seperti itu. Hingga pada akhirnya mereka nanti akan paham dictation in sentences. Nah, untuk beginner level, sentences yang kita berikan adalah very simple sentence. Contohnya, she is my mother, he is my father. Nah, untuk anak-anak beginner, ya, adalah suatu milestone bila mana mereka bisa menulis she is my mother tanpa guidance. Ya, oke. Kemudian she is my sister. Nah, oke. Ya, ini sudah dalam tahap dictation in sentences. Ya, nah, sekali lagi saya katakan, anak kita bisa pada tahap ini karena mereka sudah melalui proses dari bawah. Ya, mereka digembleng di sini, mereka diberikan knowledge, ya, untuk menulis menulis kata-katanya, membaca, kemudian melakukan dictation, ya, itu semuanya butuh proses. Semuanya butuh proses, sehingga pada akhirnya mereka akan sampai kepada tahap dictation in sentences, ya, simple sentence, ya. Kalau mereka sudah paham dengan simple sentence, kita akan masuk ke kalimat-kalimat berikutnya yang mungkin sedikit lebih panjang, hingga akhirnya kita arahkan mereka untuk membaca, tapi juga harus ada tahapannya. Kita berikan short reading, ya, bacaan-bacaan singkat, bacaan-bacaan yang vocabulary-nya juga tidak terlalu sulit, yang vocabulary-nya itu sudah ada kaitannya dengan tingkatan-tingkatan yang dari bawah ini, ya, yang vocabulary-nya juga masih seputaran kehidupan sehari-hari, ya, oke. Nah, itu kita berikan. Ya, jikalau mereka sudah mampu membaca wacana singkat yang terdiri dari 5 kalimat, kemudian kita berikan pertanyaan,
ya, untuk mengetahui feedback apakah mereka paham dengan apa yang mereka baca, itu sudah milestone. Itu sudah milestone. Ya. Oke, lalu di saat anak kita sudah familiar ya membaca kalimat-kalimat ya dalam bentuk wacana singkat, kita akan naik lagi ke read a paragraph. Nah, di sini kita akan hadirkan bacaan yang mungkin terdiri dari 7 sentences, ya, 7 kalimat, ya. Kita pada saat membaca kita juga tetap menuntun anak untuk mereka selalu on track. On track dalam artian mereka harus selalu membaca setiap kata yang ada pada wacana tersebut sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan pronunciation-nya. Nah, begitu. Ya, oke. Nah, inilah dia kira-kira tahapan until tahapan 9 ya. Kemudian di sini saya berikan lagi tahapan yang ke-10. Oke. Nah, karena di tahap ke-10 ini nah, mulai dari bawah pronunciation-nya sudah bagus ya. Kemudian mereka bisa membaca dengan lancar ya. Kemudian mereka juga sudah punya knowledge untuk menulis ya. Apakah itu menulis menyalin dari papan tulis, kemudian kita berikan dictation, ya kita ajak untuk membaca kalimat, kita ajak untuk membaca wacana singkat. Nah, di sini profisiensi pronunciation-nya, profisiensi dalam hal listening-nya, profisiensi dalam hal reading-nya, ya sudah bagus. Nah, oleh karena itu untuk tetap selalu mempertahankan agar anak tetap selalu bisa menghasilkan pronunciation yang baik, maka kita hadirkan praktis yang dinamakan tongue twister. Nah, pada praktiknya ini sangat digemari oleh anak-anak karena fun, ya. Nah, saat mereka belajar dengan fun, happy, nah, mereka dapat menyerap, ya, dapat mengingat, ya, secara alam bawah sadar, profisiensinya juga ikut meningkat. Nah, ya, tetap kita akan mulai dari level basic untuk tongue twister-nya. Dari kata-kata yang tidak sulit, ya, dari kata-kata yang sangat mudah untuk dipronounce, untuk dilafalkan, ya, sampai kepada jenjang kata-kata yang agak sulit hingga yang sulit. Nah, tentunya di setiap pembelajaran yang kita berikan itu pasti akan ada levelnya. Maka dari itu kita katakan when we teach the student, we have to scaffold. Scaffold. Kita harus membangun scaffolding. Ya, kita harus membangun scaffoldingnya agar kita sampai di atas. Jadi tidak bisa ucuk-ucuk langsung naik ke atas, tidak bisa. Atau mungkin kita mulai dari tengah aja, tidak bisa. Ya, jadi kita harus bangun fondasinya yang kuat. Ya, oke. Jikalau dia sudah memahami dan memiliki fondasi yang kuat, alhasil, ya, pada saat kita menambah kompetensi pelajarannya, ya, dia tidak akan mengalami kesulitan untuk hal-hal seperti membaca kata-kata yang baru, ya, atau misalnya diberikan wacana yang mungkin agak sedikit lebih panjang. No, mereka akan tidak kaget lagi seperti itu karena fondasi yang kita bangun sudah kuat. Nah, itu intinya. Oke, dan satu kata kunci, we have to give repetition. Ya, dari seluruh education, ya, during my school time, ya pada saat saya sekolah, ya, dulu juga kami dianjurkan untuk selalu memperhatikan kompetensi anak itu melalui materi yang kita berikan dengan cara diulang, dan diulang. Karena untuk beginner level, ya, karena mereka ini masih level-level anak-anak
usia belia, ya, anak-anak kindergarten 1, ya, sampai elementary 1, elementary 2, ya, bahkan elementary 3, ya. We need to always repeat the lesson. Repeat the lesson. When we give the new lesson, we have to repeat the previous lesson. Okay, so dalam satu pengajaran, pada saat kita ingin memberikan materi baru, maka materi yang sebelumnya we have to review, we have to repeat. Nah, agar apa? Agar it stays, agar itu akan selalu melekat di memori mereka. Kira-kira seperti ini yang boleh saya sampaikan, ya, garis besar the level of English proficiency for beginner level. And I shall continue again to the next video. And I thank you so much for your very kind attention. And see you again.